Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah tasawuf. Untuk itu, stay tune untuk menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa mengklik tombol subscribe bagi yang belum dan like video ini. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian tasawuf. Tasawuf dalam segi bahasa mempunyai beberapa makna. Yang pertama, as-sufa atau ahlus sufa adalah orang-orang yang menghuni serambi Masjid Nabawi. Mereka adalah kaum muhajirin yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, dan meninggalkan hartanya hanya untuk berhijrah kepada Rasulullah. Artinya yakni orang yang bersedia mencurahkan jiwa, raga, dan hartanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Pengertian yang kedua, sof atau barisan, yakni orang-orang yang selalu berada di barisan depan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sufi atau suci, yakni orang yang selalu memelihara dirinya dari dosa dan maksiat. Yang keempat, suf atau kain wol, yakni orang yang hidup sederhana tanpa mementingkan dunia. Pengertian yang kelima berasal dari bahasa Yunani, yakni sophos, yang artinya hikmat, adalah jiwa yang cenderung pada kebenaran. Sedangkan tasawuf dalam segi istilah adalah upaya menyucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Pembahasan yang kedua, macam-macam tasawuf. Tasawuf mempunyai 3 macam. Yang pertama, tasawuf falsafi. Yang kedua, tasawuf salafi. Dan yang ketiga, tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, mengkompromikan atau memakai tema-tema filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Tokoh-tokohnya adalah Abu Yazid al-Bustami, Abu Mansur al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Ibnu Sabin, Ibnu al-Afif, Ibnu al-Farid, An-Najm, al-Israili, dan yang senada dengan mereka. Yang kedua, tasawuf salafi. Tasawuf salafi adalah tasawuf yang selalu melandaskan ajaran-ajarannya dengan Al-Quran dan Sunnah secara ketat. Apa yang tidak diperintahkan atau diamalkan oleh Nabi bukan tasawuf Islam. Tasawuf ini berusaha memurnikan tasawuf dari bid'ah, khurafat, dan tahayul. Tokoh-tokohnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, dan Muhammad Abduh. Yang ketiga, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang mengikatkan diri dengan Al-Quran dan hadis, namun diwarnai pula dengan interpretasi baru dan menggunakan metode-metode baru yang belum dikenal pada masa generasi awal salaf. Tujuan akhir dari praktek tasawuf madhab ini adalah terbentuknya moralitas yang sempurna dan menuai ma'rifatullah. Pembahasan yang ketiga adalah sejarah tasawuf. Kata tasawuf belum dikenal di zaman Nabi dan baru dipopulerkan oleh Abu Hashim al-Kufi pada abad ketiga Hijriah. Beliau meletakkan kata as-sufi di belakang namanya. Sebelum Abu Hashim al-Kufi, telah ada ahli yang mendahulinya dalam zuhud, tawakal, dan dalam mahabbah. Namun mereka tidak menggunakan atau mencantumkan kata as-sufi. Jadi, tetap Abu Hashim orang yang pertama memunculkan istilah itu. Adapun masa-masa perkembangan tasawuf hingga menjadi suatu kajian ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa pembentukan. Pada masa awal Islam, yakni masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, istilah tasawuf belum dikenal. Meski demikian, bukan berarti praktek seperti puasa, zuhud, dan senadanya tidak ada. Hal ini dibuktikan dengan perilaku Abdullah bin Umar yang banyak melakukan puasa sepanjang hari dan sholat atau membaca Al-Quran di malam harinya.
Sahabat lain yang terkenal dengan hal itu antara lain Abu Darda, Abu Dzar al-Ghifari, Bahlul bin Zubair, dan Hamas al-Hilali. Adapun tasawuf di masa tabi'in juga terlihat dari ajaran-ajaran yang diperkenalkan, seperti Abu Hasan al-Basri mengajarkan khauf, yakni takut, dan raja, yakni pengharapan, dan muridnya Rabi al-Adawiyah mengajarkan mahabbah ilaih, yakni cinta kepada Allah. Masa ini disebut sebagai masa asketis, yaitu masa di mana para sufi terfokus pada ibadah kepada Allah demi akhiratnya semata. Ajaran tasawuf yang diperkenalkan di abad ini bercorak kebersihan jiwa, kemurnian hati, hidup ikhlas, menolak pemberian orang, bekerja mencari makan dengan usaha sendiri, berdiam diri, melakukan safar, memperbanyak zikir, dan riyadhah. Tokoh yang memperkenalkan istilah ini antara lain Ali Syakik al-Bakhi, Ma'ruf al-Haqi, dan Ibrahim bin Adam. Yang kedua, masa perkembangan. Masa perkembangan ini terjadi pada kurun antara abad ketiga dan keempat. Pada kurun ini muncul dua tokoh terkemuka, yakni Abu Yazid al-Bustami yang membawa ajaran fana, yakni lebur atau hancurnya perasaan, al-liqa, bertemu dengan Allah, dan wahda al-wujud, yakni kesatuan wujud atau bersatunya hamba dengan Allah. Dan Abu Mansur al-Hallaj menampilkan teori hulul, yakni inkarnasi Tuhan, Nur Muhammad, dan wahdat al-adyan, yakni kesatuan agama-agama. Pada kurun ini muncul dua madhab yang saling bertentangan, yakni madhab tasawuf sunni yang dibawa oleh Al-Junaid dan madhab tasawuf semi-falsafi yang dibawa oleh Abu Yazid dan Al-Hallaj. Yang ketiga, masa konsolidasi, yaitu abad ke-5 Hijriah. Disebut masa konsolidasi karena pada abad ini terjadi adanya pemantapan dan kembalinya tasawuf ke landasannya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Setelah sebelumnya, tasawuf dibawa ke model panteisme oleh Al-Bustami dan Al-Hallaj. Madhab tasawuf sunni mengalami kegemilangan dipengaruhi oleh kemenangan madhab teologi ahlu sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Ash'ari. Dia melakukan kritik pedas terhadap teori Abu Yazid dan Al-Hallaj sebagaimana yang tertuang dalam Syatahiyat, yang mana mereka adalah orang-orang yang dianggap melenceng dari kaidah dan akidah Islam. Tokoh-tokoh yang menjadi panglima madhab ini antara lain Al-Qushairi, yakni pembela teologi ahlu sunnah wal jamaah dan mampu mengompromikan syariah dan hakikah. Ada Al-Harawi, bermadhab Hanabilah, maka tidak heran jika dia bersikap tegas dan tandas terhadap tasawuf yang dianggap menyeleweng. Dan Al-Ghazali, yang merupakan tokoh pembela teologi sunni terbesar, bahkan lebih besar dibanding sang pendirinya Abu Hasan al-Ash'ari. Yang keempat, masa falsafi. Pada masa abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, muncul dua hal penting. Yang pertama, kebangkitan kembali tasawuf semi-falsafi yang setelah bersinggungan dengan filsafat, maka muncul menjadi tasawuf falsafi. Dan yang kedua, munculnya orde-orde dalam thariqah tasawuf. Tokoh utama madhab tasawuf falsafi antara lain ialah Ibnu Arabi dengan ajarannya wahda al-wujud, ada Suhrawardiyah dengan teori al-Isyraqiyah, Ibnu Sabi'in dengan teori ittihad, Ibnu Farid dengan teori cinta fana dan wahda syuhudnya. Pada periode abad ke-7, terdapat thariqah, yakni jalan menuju bertasawuf yang diajarkan oleh seorang guru sufi kepada murid atau pengikutnya di tempat tertentu yang dikenal dengan zawiyah. Adapun thariqah-thariqah yang didirikan pada abad ini, yang pertama, thariqah Qadiriyah didirikan oleh Abdul Qadir al-Jailani berpusat di Baghdad. Yang kedua, thariqah Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad ibnu Bahauddin di Asia Tengah. Yang ketiga, thariqah Maulawiyah atau Rumiyah didirikan oleh Jalaluddin al-Rumi di Persia. Yang keempat, thariqah Bekhtashiyah didirikan oleh Al-Bekhtashi di Turki. Yang kelima, thariqah Tijaniyah
didirikan oleh Al-Tijani. Di Maroko, yang keenam Thariqah Daraukiyah, didirikan oleh Maulana Arabi Darqawi. Di Maroko, yang ketujuh Thariqah Khalwatiyah, didirikan di Persia pada abad ke-13 Masehi. Yang kedelapan Thariqah Suhrawardiyah, didirikan oleh Syihabuddin Abdullah As-Suhrawardi atau Suhrawardi Al-Maktul di Irak. Yang kesembilan Thariqah Rifaiyah, didirikan oleh Al-Rifai di Irak. Yang ke-10 Thariqah Syadiliyah, didirikan oleh Al-Syadili di Tunis. Yang ke-11 Thariqah Khistiyah, didirikan oleh Mu'in ad-Din Khisti di Ajmer, India. Yang ke-12 Thariqah Sanusiyah, didirikan oleh Al-Sanusi di Libya. Yang ke-13 Thariqah Nikmatullahiyah, didirikan di Persia. Yang ke-14 Thariqah Ahmadiyah, didirikan oleh Ahmad Al-Badawi di Mesir dengan berpusat di Tanta. Yang kelima, masa pemurnian. Pada abad ke-8 Hijriah, seiring meluasnya praktek tasawuf yang menjadikan seorang individu mencapai kesolehannya, di sisi lain terdapat praktek negatif yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Terjadi pengkultusan terhadap guru-guru tasawuf oleh para pengikutnya, sehingga muncul ajaran ittihad, hulul, wahdat al-wujud, pengkultusan wali, dan lain-lain yang dianggap bid'ah, khurafat, dan tahayul. Akhirnya, menghantarkan Ibnu Taimiyah memberikan kritik pedas terhadap hal tersebut dan berusaha mengembalikan ajaran tasawuf di atas landasan Al-Quran dan hadis. Ibnu Taimiyah masih memberikan toleransi atas ajaran fana, namun dengan pemaknaan yang berbeda. Dia membagi fana menjadi 3 bagian, yaitu fana ibadah, yakni lebur dalam ibadah. Yang kedua, fana syuhud al-qalb, yakni fana pandangan batil. Yang ketiga, fana wujud masih wallah, fana wujud selain Allah. Menurutnya, fana yang masih sesuai dengan ajaran Islam ialah jenis fana yang pertama dan kedua, yakni fana ibadah dan fana syuhud al-qalb. Sementara jenis fana yang ketiga, fana wujud masih wallah, sudah menyeleweng dan pelakunya dihukumi kafir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sufisme, yaitu pertama, karena gaya kehidupan yang glamor yang diperagakan oleh sebagian penguasa negeri yang menular di kalangan masyarakat luas. Yang kedua, timbulnya sikap apatis sebagai reaksi maksimal terhadap radikalisme kaum Khawarij dan polaritas politik yang ditimbulkannya. Yang ketiga, faktor kodifikasi hukum Islam yakni fikih dan perumusan ilmu kalam yakni teologi yang dialektis rasional. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.